Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua terus diberkati oleh Tuhan dan terus menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dari Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan 24. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan 24. Mari kita berdoa. Hati dan pikiran kami pada saat ini ya Tuhan, kami arahkan hanya kepada sabda kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, jauhkanlah pikiran kami untuk mengembara ke sana ke sini. Biarkanlah firman-Mu ini Tuhan boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Alkitab dari Imamat 9 ayat 12 sampai 24 yang mengatakan demikian. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkannya lah mereka kepada korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Sudah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kakak adik dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah keluarga pada saat ini di dalam sabda kebenaran sesuai dengan sabda Bina Umat diberikan judul pemimpin yang bertanggung jawab. Kita tahu bahwa kitab Imamat ini berbicara soal bagaimana umat Tuhan harus hidup kudus, suci, taat kepada Tuhan. Tidak boleh ada cacat celah di hadapan Tuhan. Dan ketika pembacaan Alkitab kita, kalau beberapa ibadah sebelumnya kita berbicara soal bagaimana Musa mentahbiskan Harun saudaranya beserta dengan anak-anaknya Harun menjadi imam. Imam, kalau dalam konteks bacaan kita itu bertanggung jawab untuk peribadahan, untuk seremonial, untuk upacara-upacara keagamaan. Dia bertanggung jawab atas itu. Job description-nya itu. Karena apa? Karena mereka berasal dari suku Lewi.
Suku Lewi, kemudian imam itu bertanggung jawab untuk peribadahan dan seremonial. Yang dilakukan oleh Harun beserta dengan anak-anaknya pada saat ini, dia menyelenggarakan penyembelihan korban bakaran dan diserahkan kepada Tuhan di dalam mezbah Tuhan. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda pengampunan, sebagai tanda pembersihan dari dosa dan kesalahan. Imam di sini sangat bertanggung jawab untuk melaksanakan hal ini. Imam di sini bertanggung jawab untuk melaksanakan upacara ini. Dari awal sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh ada yang terselip, tidak boleh ada yang miss di satu titik. Arti dari bertanggung jawab tentunya salah satunya adalah melakukan dari awal sampai akhir, tidak terputus dalam satu periode tertentu. Kita mau kan Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita melakukan segala sesuatunya dengan bertanggung jawab. Seperti ketika Tuhan memberikan kita pekerjaan, Tuhan ingin kita bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah kita terima, supaya pekerjaan itu boleh selesai tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, dan pekerjaan itu boleh mendatangkan hasil yang terbaik. Dalam ibadah rumah tangga kali ini, kita juga sebagai anggota keluarga, baik sebagai bapak rumah tangga pun juga punya tugas tanggung jawab. Dia punya pekerjaan di luar sana yang harus juga dilakukan sampai selesai. Seorang ibu pun demikian, dia bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Dia tidak putus melakukannya, dari pagi sampai malam. Dia memperhatikan kebutuhan keluarganya. Dia mau memastikan yang terbaik untuk anak, untuk suami, bahkan untuk cucu mungkin yang ada di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Dia memastikan pagi suami berangkat dalam keadaan yang siap bekerja, anak-anak juga siap untuk melakukan tugas tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya itu, seorang ibu juga bertanggung jawab. Malam sebelum dia bisa tidur, dia memastikan segala sesuatu yang dibutuhkan keluarga untuk keesokan harinya paling tidak sudah siap. Sebagai karyawan, pegawai, apapun profesi pekerjaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita juga dituntut untuk bertanggung jawab. Dikasih tugas satu, ya kita lakukan. Di dalam pekerjaan kita juga melakukan tugas tanggung jawab itu. Dikasih kepercayaan kepada kita, kita yang melakukan. Tidak order ke orang lain. Tidak memberikannya kepada orang lain. Lakukan itu. Karena ingat Bapak Ibu, ketika kita dikasih kepercayaan, kita pasti dipercaya kita mampu untuk melakukan hal itu. Kita mampu melakukan pekerjaan yang kita miliki pada saat ini. Sehingga kita dituntut untuk bertanggung jawab. Seorang bapak, seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Seorang anak-anak, pelajar juga bertanggung jawab atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua. Dia bertanggung jawab belajar dengan baik. Pegawai rendahan pun juga bertanggung jawab melakukan tugasnya dengan baik.
Tidak perlulah kita melihat jabatan-jabatan dalam hidup ini. Lakukan sajalah apa yang menjadi tugas kita. Jangan kita mau yang instan, kita mau mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Kita mau mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Tidak usahlah bermimpi terlalu jauh. Hadapi apa yang ada pada kita di depan kita pada saat ini. Kerjakan dengan teliti, kerjakan dengan tekun. Seperti para imam Harun dan anak-anak Harun yang juga melakukan upacara ini tadi dari awal sampai akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita pun juga harus bertanggung jawab. Kita sudah diberikan nafas hidup dari Tuhan. Tinggal bagaimana kita memakai hidup kita dengan baik. Kita hidup di hadapan Tuhan dengan taat setia, bertanggung jawab. Lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan pernah untuk berpikiran yang lain. Kalau dibilang capek, pasti kita semua capek. Kalau dibilang bosan, pasti ada titik di mana kita bosan melakukan tugas tanggung jawab kita. Capek, bosan manusiawi, Bapak Ibu. Ambillah waktu sebentar untuk mungkin merefresh pikiran kita. Makanya ada istilah retreat, mundur ke belakang. Kalau perlu mundurlah ke belakang, retreatlah dulu Bapak Ibu. Kalau lagi bosan, kalau lagi suntuk, kalau lagi merasa bahwa kok pekerjaan aku ini aja, pekerjaan aku kok semakin banyak, mundur sebentar. Kalau zaman sekarang ada istilah me time atau quality time. Ambillah waktu untuk itu. Supaya kita refresh. Sebagai pekerja, ambillah waktu cuti. Biar kita bisa disegarkan kembali. Sehingga setelah kita bersantai, setelah kita cuti, kita izin, kita siap kembali berjuang, melakukan yang sudah dipercayakan kepada kita. Tidak salah Bapak Ibu untuk mengambil waktu itu. Memang tujuan mundur kembali itu untuk menilai lagi, bahkan bukan hanya untuk menyegarkan jiwa raga, tapi untuk menilai kembali. Apa sih hal baik yang sudah kulakukan selama ini? Apa sih yang masih kurang? Kita berefleksi kembali. Sehingga di kemudian hari kita bisa kembali melakukan tugas tanggung jawab kita secara utuh. Tidak lagi bersungut-sungut. Apalagi kita berpikiran untuk menjebak orang lain melakukan tugas tanggung jawab yang bukan jatah mereka. Bayangkan kalau kita percayakan kepercayaan itu kepada orang lain. Kita bosan, kita kasih ke orang lain pekerjaan itu. Tidak akan pernah selesai. Dan itu akan terus Bapak Ibu lakukan, saudara-saudara lakukan ketika bosan. Udah kasih orang lain. Orang lain sanggup melakukan. Tapi kemudian kita kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Setialah dari hal yang kecil. Sehingga kita nanti akan dipercaya untuk menjalankan yang besar. Kecil dulu, bertahap. Tidak secara instan, langsung besar. Sama seperti Harun, yang sebelumnya dia melakukan hal yang kecil, mendampingi Musa saja. Mendampingi saudaranya.
Dan saat ini dia punya tugas tanggung jawab yang besar. Mari kita renungkan hidup kita. Mari kita semakin bertanggung jawab dalam hidup ini. Mintalah bantuan Roh Kudus untuk menopang kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan juga dalam menjalankan hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas hidup, untuk kasih karunia rahmat yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Jadikan kami tetap mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami yang harus kami lakukan di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak ditinggalkan. Engkau siap membantu kami ketika kami menemui kesulitan ya Tuhan. Engkau siap membantu kami ketika beban hidup kami rasa semakin berat. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan bagi kami. Berikanlah penghiburan bagi kami ya Tuhan, untuk menjalankan hidup ini. Jangan biarkan kesulitan, pergumulan yang kami hadapi membuat kami meninggalkan kasih setia-Mu. Kami tidak percaya lagi kepadamu ya Tuhan. Kami mencari jalan pintas yang lain Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi dalam hidup kami. Biarkanlah hikmat Tuhan menyertai kami. Dan biarkanlah hati, pikiran kami mau untuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk sanak keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan pada saat ini, Kau kiranya memberkati mereka, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati ya Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga Engkau berkati. Istri suami kami yang mungkin pada saat ini harus berjauhan daripada kami karena pekerjaan, Engkau kiranya terus memberkati mereka. Menjauhkan mereka dari segala mara bahaya ya Tuhan, berikanlah mereka sukacita agar mereka boleh menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan baik di luar sana ya Tuhan. Anak-anak kami yang juga pada saat ini merantau jauh daripada kami, Kau juga memberkati mereka. Kau jaga pergaulan mereka di luar sana ya Tuhan, agar mereka tetap menjalankan kasih setia Tuhan dalam hidupnya, tidak meninggalkan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat-jemaat kami yang sakit. Kau mau menyembuhkan ya Tuhan, Kau mau memulihkannya ya Tuhan satu persatu di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk setiap permasalahan kami, Engkau saja mau ada bersama dengan kami ya Tuhan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan ketika kami menjalankan apa yang menjadi porsi kami ya Tuhan, mari Engkau saja yang menyempurnakan dan menguatkan iman kami, supaya kami dapat melakukannya sampai tuntas. Kami tidak mau melakukan pekerjaan kami dengan setengah hati, melainkan dengan totalitas kami menjalankannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi ini, Kau kiranya juga memberikan pekerjaan yang terbaik. Berkati juga anak-anak kami dalam pendidikannya, Kau berikan mereka yang terbaik. Berikan mereka kecerdasan ya Tuhan, sehingga mereka boleh meraih masa depan mereka dengan baik. Mereka yang mencari pasangan hidup pada saat ini ya Tuhan, Kau kiranya memberkati, sehingga semuanya itu boleh jadi berdasarkan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, segala doa yang belum dapat kami sebutkan satu persatu dalam saat ini, Engkau saja yang mengetahui kedalaman hati kehidupan kami. Biarlah itu semua Engkau jawab ya Tuhan, seturut dengan waktu Tuhan. Kami sempurnakan doa ini melalui doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama